Oke ya, terus ada juga ini mempertanyakan kenapa harus campur pupuk kimia. Nah, teman-teman, ini kalau kita contohkan dengan bahasa yang gampang, ini gini ya teman-teman ya. Nah, pupuk paten kita sudah sama-sama tahu ini bukan lagi bahan pembuat makanan, tapi sudah makanan. Nah, sementara pupuk kimia itu unsur. Artinya fungsi pupuk kimia adalah mengantar unsur hara yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kan panjang lagi ya proses sampai menjadi makanan. Nah, pertanyaannya, apa boleh pupuk paten dicampur pupuk kimia? Nah, kalau untuk sistem semprot teman-teman ya, usahakan jangan. Kenapa? Nah, teman-teman bisa bayangkan, yang satu unsur pembuat makanan, yang satu sudah makanan. Nah, contohnya, yang satu nasi, yang satu padi. Nah, ini gimana cara kita campurkan? Nah, nggak logis ya, karena unsur ini harus masuk melalui hanya dengan dua cara, yaitu penyerapan dengan rambut akar atau stomata kan. Nah, panjangkan prosesnya sampai menjadi makanan siap saji, jadi beda. Tapi kalau dengan sistem kocor, itu lebih bagus dicampur dengan pupuk kimia. Kenapa? Karena dengan sistem kocor itu disiramkan ke pangkal batang dan ia kena tanah, di situ ada rambut akar. Nah, si akar juga semakin kuat. Unsur yang terkandung di dalam pupuk kimia itu diambil sama rambut akar kan, diproses dengan proses ya silem fotosintesis lah itu. Nah, jadi si tumbuhan ini mendapatkan dua sumber makanan. Sumber yang pertama sudah siap saji, sumber yang kedua unsur hara pembuat makanan. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau dengan sistem kocor silakan campur dengan pupuk kimia. Tapi kalau dengan sistem semprot usahakan jangan. Karena di pupuk kimia ini pengantarnya itu amonia. Nah, ini nanti menyebabkan daun kering segala macam ya. Nah, karena di situ unsur amoniaknya tinggi. Yang kedua, di situ dia bukan makanan siap saji, tapi masih unsur hara. Unsur hara pembuat makanan. Jadi prosesnya hanya melalui stomata dan penyerapan dari akar. Oke ya, teman-teman. Terus jenis yang ketiga yaitu holti ya, hortikultura. Nah, contohnya, nah ada cabai, ada tomat, ada apa lagi ya? Yaitu tanaman lunak, padi, dan yang lain-lainnya. Artinya tanaman semusim. Nah, itu tanaman lunak. Gimana cara pemakaian pupuk paten? Yaitu paten imun dan ya yang satu pasang saset biru dan hijau itu. Nah, itu teman-teman bisa campur ya dengan satu pasang saset ini dengan 16 liter. Itu teman-teman semprot ya, ratakan gitu, kena daun boleh, kena batang, kena ranting juga boleh. Nah, terus sekali berapa hari? Nah, itu lebih bagusnya itu sekali 1 minggu. Itu jauh lebih bagus. Karena ingat ya teman-teman ya, ini pupuk paten adalah organik, dan pupuk paten ini apabila kelebihan pemakaian itu tidak membahayakan tumbuhan. Karena kita organik ya, dan juga sudah makanan siap saji. Beda dengan pupuk yang di luaran sana. Karena pengantar unsur yang terkandung pupuk di luaran sana itu adalah pengantarnya banyak amonia. Nah, ini kalau berlebihan ini bisa menyebabkan tanaman tersebut rusak. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, oke, nanti kita akan jelaskan lagi lebih mendetail ya apa itu beda pupuk paten dengan pupuk yang selama ini kita kenal. Oke teman-teman ya, sukses buat kita semua.